Oke, jadi banyak ya konten kreator suhu ya, misal. Jadi banyak terkena dismonetisasi. Nah, kenapa sih? Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan, kreator, penerbit, penyedia konten pihak ketiga bisa kehilangan kemampuan untuk monetisasi jika sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu, termasuk tidak terbatas seperti suka, ikuti, dan juga tayangan. Nah, ini yang disengaja, teman-teman. Artinya kita berkomentar, misalkan kebanyakan komentar minta follow, ya ujung-ujungnya kontennya terkena dismonetisasi ataupun akunnya. Jadi untuk saat ini tuh lagi rame ya para suhu-suhu terkena dismonetisasi, dan ini masuknya dalam kategori pelanggaran yang interaksi palsu ya. Jadi artinya di sini konten kreator dan juga penyedia pihak ketiga di sini sudah jelas ya. Jadi informasi dari Facebooknya ini sudah bilang bahwa akan kehilangan fitur monetisasi jika sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu, yang artinya si pembuat konten itu mengajak ya untuk orang-orang berkomentar di bagian dari videonya. Dan mungkin dari Facebook ya, ini memang banyak sekali update-updatean ya, mungkin untuk saat ini lagi ngecek-ngecek nih ya konten kreator yang pakai teknik seperti itu untuk mencapai ataupun untuk biar FYP. Nah, biasanya konten kreator Facebook ya ada 3 trik ya biar kita bisa FYP. Yang pertama, buat konten hanya 10 detik saja. Kemudian yang kedua, buat pakai sound viral ya. Kemudian yang ketiga, pakai tulisan ya. Biasanya pakai tulisan, misalkan yang enggak komen nggak akan terbaca algoritma. Nah, itu kan berarti masuknya ke interaksi yang tidak autentik ya. Jadi mengajak orang untuk berinteraksi, dan ini masuknya pada suka dan ikuti. Kalau kita suka disengaja, kita ngikuti disengaja, ya inilah dampaknya ya. Maupun akun besar kalau sudah terkena pelanggaran seperti ini pasti akan dismonetisasi ya. Untuk saat ini kan banyak sekali nih yang dismonetisasi. Jadi kita akan bahas di video kali ini ya, kenapa banyak yang sudah sukses tapi malahan yang sudah FYP tapi malahan dismonetisasi. Dan ini aturan dari Facebook benar-benar diberlakukan, karena saya yakin Facebook juga lagi ngecek nih untuk akun-akun yang pakai versi seperti ini ya, interaksi palsu seperti ini. Dan pastikan tonton sampai akhir agar teman-teman gak gagal paham. Oke, selamat malam, jumpa kembali tentunya bersama saya. Jadi untuk saat ini Facebook itu lagi bersih-bersih ya. Jadi lagi bersih-bersih artinya lagi ngecek-ngecek ya untuk sebuah akun yang FYP, dikarenakan ya interaksi yang gak valid seperti tadi yang di awal sudah saya bahaskan. Nah, sebagai contoh di sini itu kita masuk ke Facebook. Sebagai contoh di sini ada monetisasi dibatasi. Nah, ini yang sering saya bilang kepada teman-teman. Facebook bisa memberikan kita fitur monetisasi, tapi setelah kita mendapatkan fitur monetisasinya itu jangan berpikir monetisasi itu akan selamanya, itu enggak ya. Jadi ketika kita melanggar nih kebijakan dari Facebook, Facebook bisa mencabut monetisasi. Contohnya seperti ini, monetisasi dibatasi, Anda tidak lagi mendapatkan penghasilan dari beberapa konten Anda karena konten tidak memenuhi ataupun mengikuti kebijakan konten kami. Jadi kalau saya lihat ya, ini Facebook ini lagi banyak nih pemeriksaannya nih. Jadi sehingga banyak konten kreator yang mungkin besar itu dismonetisasi. Nah, masuknya kenapa? Karena untuk saat ini ya sebenarnya kalau kita mau rame ya itu tinggal kita buat saja kata-kata ya, misalkan nggak interaksi, kalian nggak berkembang, nah seperti itu kan, makanya orang akan interaksi ke sana. Nah, itulah ujung-ujungnya interaksi yang disuruh ataupun disengaja, itulah yang menyebabkan akun kita dibatasi seperti ini. Jadi kalau saya lihat Facebook lagi bersih-bersih untuk interaksi yang nggak otentik, itu bisa terkena monetisasi terbatas ya. Jadi biasanya untuk monetisasi terbatas ini itu masih bisa pulih ya, hanya saja tapi kalau sudah terlanjur ya kurang lebih ya biasanya sulit ya teman-teman. Jadi biasanya itu kalau monetisasi terbatas itu berakhirnya kurang lebih sekitar 90 hari. Nah, monetisasi terbatas ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta berulang, pelanggaran standar komunitas, ataupun pelanggaran dari interaksi yang tidak otentik ataupun interaksi yang disengaja nih. Misalkan kita tonton video kita sendiri, kita kirim bintang ke akun kita sendiri, ya itu kan interaksi yang nggak otentik ataupun yang nggak alami. Jadi yang nggak alami itu adalah yang kita sengaja ya. Jadi seperti itu. Jadi
kenapa sih banyak sekali untuk saat ini itu yang dismonetisasi? Sebenarnya di Facebook ini kalau kita sudah mendapatkan fitur monetisasinya, ya udah kita tinggal rajin saja posting video. Ya, video yang memang benar-benar dan juga nggak ngajak-ngajak ya. Jadi kalau ngajak-ngajak ya ujung-ujungnya kayak gitu ya. Ujung-ujungnya terkena pelanggaran, teman-teman. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang pengen tahu nih aturan yang sebenarnya dari Facebook, di sini tuh sebenarnya sudah dijelaskan ya. Ketika teman-teman cek di bagian kebijakan monetisasi partner, ya di bagian dari Google Chrome, kita masuk di bagian pengaturan dari Facebook ya. Di sini tuh teman-teman bisa perhatikan di sini memonetisasi interaksi yang autentik ya. Nah, di sini itu dijelaskan kreator ya hanya bisa monetisasi konten yang dinikmati oleh pemirsa mereka yang autentik dan juga alami, jelas ya. Kemudian artinya kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga tidak boleh terlibat aktivitas apapun yang meningkatkan ataupun memperbanyak pengikut, tayangan, interaksi untuk tujuan lebih banyak pendapatan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang tidak diperbolehkan, teman-teman. Yang diinginkan dari Facebook ini adalah orang benar-benar menyukai untuk konten kita. Ya, menyukai untuk manfaat dari konten kita. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Tapi kalau disengaja, ini sudah jelas tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun yang meningkatkan atau memperbanyak pengikut ya, maupun itu tayangan, interaksi untuk tujuan lebih banyak pendapatan. Nah, ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Jadi kalau saran saya, teman-teman nggak usah ngikutin suhu, tapi cek saja untuk aturan dari Facebook itu sendiri. Sebenarnya sudah dijelaskan ya. Jadi kalau sudah dijelaskan seperti ini, masih kita ngikutin cara lama ya susah, teman-teman. Nah, di sini ini dari Facebook juga bilang nih, ya, kreator, penerbit, penyedia konten pihak ketiga bisa kehilangan kemampuan untuk monetisasi jika sebagian besar mereka memberikan interaksi palsu termasuk suka, ikuti, dan juga tayangan. Nah, jadi sudah jelas. Salah satu kenapa banyak yang dismonetisasi karena mereka memberikan interaksi yang palsu, memberikan suka yang disengaja, dan ikuti yang disengaja. Karena ya rayuan katanya kalau enggak ikut interaksi terbaca algoritma. Nah, itulah salahnya, teman-teman. Jadi ya banyak sekali yang dismonetisasi karena monetisasinya enggak autentik ya, dan juga enggak alami. Nah, jadi seperti itu ya. Ini buat teman-teman yang mungkin mau mengembangkan di Facebook ya, kalau saran saya ya kita yang video yang biasa-biasa saja, ya terpenting editingnya lebih kreatif lagi. Ya, lebih kreatif lagi, dan usahakan ketika kita menambahkan tulisan ya pertanyaannya seputar apa yang kita bahas ya. Jadi misalkan kita buat konten masakan ya, misalkan kalau kita ingin menambahkan tulisan ya tulisannya misalkan besok masak apa bun. Nah, jadi sesuai dengan topik di dalam video tersebut. Oke, jadi maksud Facebook adalah seperti itu. Dan juga yang dimaksud interaksi di Facebook itu ya bukan kita interaksi keluar. Nah, itu salah ya. Jadi yang dimaksud interaksi di Facebook itu adalah kita membalas untuk komentar orang yang berada di video kita. Makanya selagi komentar itu belum dibalas, komentar itu akan muncul di bagian mode profesional kita ya. Iya kan? Jadi setelah kita balas maka akan hilang. Kalau belum kita balas, maka komentarnya tetap akan muncul di mode profesional. Nah, itulah yang dimaksud interaksi. Kita membalas komentar orang ya yang ada di postingan kita. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kuncinya rajin, konsisten. Ya jangan gunakan trik seperti ini kalau dampaknya bisa dismonetisasi ya. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan lainnya sudah banyak saya bahas. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Kalau sempat insya Allah saya akan balas. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.